yuk menyambut dengan Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Kepada Bapak Pendeta Yahya, yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat perkenan atas hidup kami Tuhan. Bila kami bisa melewati sepanjang minggu bersama dengan Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar Engkau sendiri Roh Kudus yang mengajar setiap kami. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan dulu. Halo. Terima kasih buat banyak Pak Tato yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sore hari ini, pelayanan dengan Pak Silayan. Gue gundul ya. Pak Michael juga hampir. Bisa bertemu Pak Joni. Senang sekali. Sudah saya kumpul lagi ya. Saya tadi tanya sudah bisa bawa motor, puji Tuhan. Karena dulu waktu masih sakit saya melihat kayak lemah sekali. Senang sekali Pak Joni, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau belajar tentang apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat Korintus. Kita buka di dalam 2 Korintus, harta rohani dalam bejana tanah. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7 saja. Saya akan bacakan buat saudara. Harta rohani dalam bejana tanah, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita sudah mengerti ya siapa Paulus. Paulus adalah rasul yang mungkin kalau dibilang sangat besar, itu nomor 2 setelah Tuhan Yesus. Kalau kita bilang Tuhan Yesus pun sebagai rasul, menulis lebih dari separuh kitab Perjanjian Baru. Kalau itu Ibrani juga diakui sebagai tulisan Paulus. 13 sebenarnya yang diakui, yang Ibrani masih dalam perdebatan. Jadi dia adalah seorang murid dari seorang profesor teologi. Kalau zaman dulu profesor jarang. Kalau zaman saya SD aja itu nggak ada yang sarjana itu guru. Mungkin Bapak Ibu yang sekolah dulu juga. Saya SMP itu yang sarjana cuma Dokter Andis itu kepala sekolah. Yang lainnya D1, D2 gitu jadi guru. Nah sekarang gampang sekali orang jadi sarjana. Kemarin waktu ke
pertemuan dengan di rumah Pak Daiman bilang bahwa lulusan SMP tahu-tahu sarjana S2 bagaimana. Nah, lucu sekali sekarang ini sarjana sudah menjadi sesuatu yang bisa dibeli. Nah, zaman dulu ini jarang, kalau orang pintar benar-benar pintar. Gamaliel adalah tokoh yang sangat terkenal, seorang profesor teologi yang hebat, dan salah satu muridnya adalah Paulus. Makanya Paulus itu orang yang pintar, bisa menulis banyak surat, bukan karena hanya diilhami Roh Kudus, tapi memang dia juga secara teologi adalah orang yang mumpuni. Dan tulisan Paulus itu banyak dipakai oleh gereja-gereja sebagai doktrin di dalam gereja masa kini. Itu menjadi perdebatan ya antara penafsiran sana dan sini ya. Kita sudah belajar itulah, kita tentunya di SK ini belajar banyak bagaimana doktrin kita pun diperdebatkan. Nah, itu masalah. Tetapi bagaimana kita mau belajar tentang Paulus ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus yang begitu hebatnya, yang teologinya mungkin kalau diukur secara manusia sampai hari ini belum ada yang menandinginya. Siapa yang bisa menandingi teologinya, secara berteologinya Paulus? Belum ada, saya rasa belum. Ya kecuali Tuhan Yesus ya. Tetapi Paulus belum ada tandingannya. Dia mengatakan begini, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus menganggap pelayanan itu adalah sesuatu yang wah, yang luar biasa, yang harus diterima. Orang yang begitu hebat menerima pelayanan itu bukan sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang bagaimana, tetapi ini benar-benar anugerah Tuhan. Nah, ini menjadi teladan buat kita bahwa pelayanan apapun yang kita terima hari ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, yang harus kita terima dengan sangat sukacita. Bahwa ini kesempatan besar buat saudara dan saya untuk melayani Tuhan hari ini. Nah, kita melihat bagaimana tulisan Paulus selanjutnya. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus tidak hanya jago berteologi, tetapi bagaimana hidupnya, dia katakan bisa dipertimbangkan di hadapan Allah. Nah, inilah yang seringkali di Suara Kebenaran kita selalu ajarkan bahwa keselamatan adalah bagaimana usaha Allah untuk bagaimana memulihkan, mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi tidak sekedar memindahkan manusia dari neraka kepada dosa. Orang yang mengerti ini, dia akan memahami bahwa hidupnya harus menjadi suratan yang terbuka buat semua orang. Bagaimana hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Paulus menulis ini dan membuktikannya sampai akhir hidupnya. Nah, kekristenan adalah bagaimana kita mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Mencontoh bagaimana Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, bagaimana apa yang diajarkannya dan apa yang dihidupinya. Dan tentunya itu juga yang sudah dilakukan oleh Paulus dan murid-murid yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat berikutnya saya akan lompat ke ayat yang 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Nah, saudara mungkin bisa cari di bahasa yang lain. Kalau saya ada terjemahan di bahasa Jawa, saya akan bacakan buat saudara, mungkin jarang-jarang ya. Nanging Raja Brana kita iki kawadanan ing grabah, supaya tetela manawa kekuatan kang ngedap-ngedapi iku asale saka ing Gusti Allah, dudu saka awake dhewe. Nah, dalam bahasa Jawa itu gerabah. Ini tahu kali ya gerabah. Peralatan yang dibuat dari tanah liat. Tanah liat itu pun kalau zaman sekarang sudah jarang ya. Zaman dulu itu pun ditaruhnya bukan di depan begini, mungkin di tempat yang tersembunyi yang orang tidak mengetahuinya. Nah, gerabah ini yang terbuat dari tanah liat, bukan seperti sekarang yang kayak porselin yang hebat begitu, yang keramik seperti ini yang nggak tahu ini dipoles pakai apa begitu, yang
yang kelihatan kinclong. Kalau zaman dulu mungkin ya usang. Pertama merah, lama-lama jadi hitam jelek begitu. Hitam jelek, nggak seperti saya lah, saya masih gatal. Jadi seperti itu, Paulus menggambarkan bahwa bejana harta kita itu tersimpan di gerabah. Jadi sebenarnya Injil itu tersimpan di saudara dan saya ini sebagai gerabah, sesuatu yang rentan, yang mudah hancur, yang mudah patah. Saudara dan saya ini adalah orang yang rentan. Kalau dulu kita kuat, saya ingat 20 tahun lebih yang lalu saya masih ditambak di Rawajitu itu. Kalau hujan, kalau tambak itu kan takut bocor, takut meluap, saya nggak pakai baju itu, nyemplung itu hujan-hujanan, nggak pernah namanya masuk angin atau gimana. Sekarang dikit-dikit masuk angin. Mungkin Bapak Ibu juga ngalami itu. Semakin tua kita seperti motor tua gitu. Hari ini businya rusak, besok shocknya, besoknya lagi bannya bocor, besoknya lagi apa gitu. Dulu saya juga tinggi sama gondrong, sekarang nggak lagi. Nggak percaya Bu ya. Sekarang menyusut. Itulah manusia. Jadi siapa kita? Kita ini hanya gerabah. Makanya Pak Eres selalu bilang bahwa hidup ini singkat, hidup ini rentan. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Saya tadi khotbah di jemaat, saya bilang begini, saya tiap hari baca di FB itu ada yang meninggal. Mungkin nanti kayak gini di foto gitu ya. Satu saat Bu Yeni apa Pak Michael gitu posting di foto, ada saya dikasih gambar merah gitu. Tip Yahya sampai dikatakan. Bisa jadi gitu, atau mungkin saya yang posting siapa begitu. Saya nggak mau nunjuk, nanti marah gitu. Jadi begitulah hidup kita. Kita nggak tahu. Silih berganti. Kapan kita mati kita nggak ngerti. Makanya kita pergunakan hidup ini sebaik-baiknya. Mari kesempatan yang Tuhan berikan ini benar-benar kita gunakan untuk kekekalan. Kita lihat contoh Paulus. Bagaimana dia menghidupi Injil itu, supaya hidupnya bisa dibaca oleh semua orang. Saya kan ngojek, Bapak Ibu. Seringkali saya sering berbincang sama istri saya, kekristenan ini dipaksa oleh keadaan untuk menjadi baik. Ada orang menjadi pendeta makanya baik. Dia baik ya, kok sekarang jahat ya, sudah nggak jadi pendeta. Kelihatan aslinya pelit. Ya dulu baik karena jadi pendeta, mungkin begitu. Bisa ngerti ya maksudnya. Terpaksa jadi baik karena saya jadi pendeta. Pura-pura baik, saya juga gitu. Jadi driver itu pura-pura baik kadang-kadang sama customer gitu. Kadang-kadang kita kayak dianggap babu sama dia. Udah bayar murah, dibentak-bentak, marah-marah lagi. Saya iya jawab. Kalau istri saya sama marahin enggak. Kadang-kadang udah jalan 500 meter, ada yang ketinggalan, mau dijemput lagi, mau diambil lagi ya Mbak. Ramah banget saya. Kalau sama istri, ngapain gitu aja ketinggalan sih? Nah, kadang-kadang kita dipaksa, karena kalau nggak gitu akun kita di suspend nanti, kita ada komen negatif. Nah, kita menjadi Kristen juga begitu. Di gereja kelihatan baik. Oh saya pendeta, saya harus baik. Saya Kristen, saya harus baik. Nah, kalau udah nggak jadi Kristen, jahatnya minta ampun. Kalau udah nggak jadi pendeta, jahat sekali. Makanya kelahiran baru adalah bagaimana itu bukan ujuk-ujuk ketika kita KKR kemudian ditumpang tangan kemudian lahir baru. Tapi bagaimana proses hidup kita benar-benar mengalami sesuatu yang baru, lahir dari kepompong menjadi dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Berubah drastis. Itulah yang mau digambarkan Paulus di tulisannya, bahwa kita ini memang sepertinya gerabah, sesuatu yang rentan, yang tidak dipandang orang. Tetapi ada harta yang tersembunyi dalam hidup kita. Itulah yang harus kita tonjolkan dalam hidup ini. Dalam tulisan lain di Roma, Paulus menulis bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ada Injil dalam hidup kita yang orang lain harus membacanya. Ini yang harus kita
lakukan setiap hari. Kita sering melihat orang begitu hebat dalam pelayanan. Saya ngobrol dengan seorang yang mau jual asetnya, mau bangun sesuatu ratusan juta untuk suku pedalaman. Ya nggak salah, maksudnya untuk misi penginjilan. Tetapi saya cuma berpikir begini, kenapa kamu nggak melihat mungkin ada pembantumu, sekelilingmu yang makan aja nggak bisa, itu sama aja sebenarnya. Ya nggak salah juga pelayanan di pedalaman, tapi kadang-kadang kita sepertinya dilihat orang. Ketika saya dulu juga ketemu anak kerja begitu, ini bosnya kalau KKR nyumbangnya nggak tahu-tahu ratusan juta. Dia mengalami penindasan di tempat kerja. Bosnya kalau maki-maki ya pun binatang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mari harta yang tersembunyi itu, yang di dalam gerabah yang tidak kelihatan itu, biar dibaca orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Bagaimana istri kita, anak kita menikmati harta itu. Bagaimana Yesus yang ada dalam diri kita ini dinikmati orang lain. Bukan orang yang jauh-jauh dengan pelayanan ke Papua. Sampai ada bercandaan dulu Pak Era, saya ke Papua mau, pakai koteka mau, masuk angin loh nanti. Ngapain jauh-jauh? Mari kita hidupi Yesus itu buat sekeliling kita. Bukan yang pura-pura, bukan yang dipaksa oleh keadaan. Dan ini yang diajarkan Paulus dan juga yang dihidupi oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan Yesus kepada ke-12 muridnya. Dari situ kita akan mengerti mengapa kekristenan dan keselamatan itu adalah rancangan Allah untuk memulihkan manusia kepada rancangannya semula. Usaha Tuhan untuk memulihkan manusia kepada rancangan Allah semula. Karena dengan dipulihkannya kita kepada rancangan semula, bagaimana kita menjadi manusia Allah? Nah, orang akan digarami oleh hidup kita. Saya juga sering kadang-kadang ketemu dengan orang yang mungkin Bapak Ibu juga sering ya diajak debat, berteologi. Kemarin ketemu orang yang diajak saya, Mas yuk ketemu, ini ada orang yang aliran Yahweh juga sama kayak Pak Karim. Pinter banget dia bahasa ayat. Saya belajar bukan dari orang Indonesia, dia rupanya jago bahasa Inggris. Waduh, minder juga saya. Udah pinter bahasa Inggris Yahweh loh. Dalam hati saya nih nanggepin orang kayak gini habis waktu gitu. Jadi capek, emosi. Ngapain kita tinggal pergi? Kadang kita hanya mengisi otak kita dengan sesuatu yang berteologi, muluk-muluk berteologi. Tetapi kita tidak pernah mengisi hati kita dengan kebenaran. Nah, ini banyak orang begitu, akhirnya berdebat sana sini. Kalau anggota dewan berdebat, besoknya rangkulan mereka. Hitung komisinya masing-masing dapat berapa kemarin. Kalau kita berdebat kan baper, bisa musuhan. Saya ingat dulu ikut partai, itu gara-gara ikut partai itu pendeta satu loh orang Jawa dulu. Sampai sekarang tuh nggak mau ketemu. Nah itu kita nggak dewasa dalam berdebat, makanya hindarilah berdebat. Mari kita debat dengan hidup kita. Bagaimana kita membuktikan kita di GSKI belum dipandang orang. Bapak Ibu mungkin kita semua nggak terpandang. Seperti gerabah. Apa hebatnya gerabah? Tapi Paulus menulis bahwa di dalam bejana ini tersimpan harta yang abadi. Ada Yesus dalam diri kita yang harus kita beritakan keluar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering mungkin dalam ibadah-ibadah kita, saya juga merasakan, apalagi COVID ini nggak seperti dulu ya, nggak syahdu, penyembahan juga nggak seperti dulu, hebohnya nggak seperti dulu. Tetapi saya selalu bilang kepada jemaat juga, sebenarnya intinya adalah bagaimana hidup kita masing-masing
berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Makanya ketika orang yang hidupnya tidak pernah dalam hadirat Tuhan, dia akan mengalami kelelahan. Gak mungkin dia akan seperti yang Paulus ini. Saya akan balikan dulu ke bahasa Jawa. Di ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyampaikan diri kami, menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus dengan jelas berani mengatakan bahwa biar hidup kita dibaca oleh semua orang. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bukan hanya di ibadah. Nah, sering begitu Bapak Ibu. Saya juga mengalami, kadang-kadang saya merenung, jangan-jangan ibadah saya hanya seremonial. Ibadah ya ibadah, di luar ya di luar. Dia bilang begitu. Walau kalau ngomong itu kacau, jorok-jorok ngomongnya. Tapi saya nggak pernah ninggalin, nggak boleh ninggalin sholatnya. Saya bilang, kalau kamu kayak gitu percuma lah, saya bilang. Ya untuk apa nyembah Tuhan tapi masih kayak gitu? Ya enggak lah, tetap ngotot. Ya udah, terserah kamu. Mari ibadah yang kita lakukan benar-benar dengan segenap hidup kita, bukan pura-pura. Seperti tadi saya pura-pura kadang-kadang baik dengan orang karena takut akun saya di suspend, atau takut dikatain orang karena saya orang Kristen kok kayak gitu. Bukan karena lahir dari hidup kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar menghidupi firman. Dari situ kita akan melihat bahwa kita ini Kristen apa bukan sih? Kalau Pak Edwin Haluhu mengatakan menjadi anak Allah itu soal kepantasan. Pantas nggak saya disebut sebagai anak Allah? Mungkin Bapak Ibu yang kuliah di BCO sekarang lihat itu ya. Saya kadang-kadang suka absen karena sambil ngocek. Kadang-kadang saya panjang sambil ngocek, sambil dengerin sambil ngocek. Kalau sambil ngobrol sama orang saya kecilin, nggak enak saya. Ini ngapain om gitu? Adalah saya bilang. Tapi saya ingat benar. Beliau bilang gitu, soal kepantasan. Pantas nggak saya disebut Kristen? Pantas nggak kita disebut hamba Tuhan? Jadi bukan soal status yang diberikan. Nah, itu kita sendiri yang menilai dalam hidup kita, dalam hati kita menilai sendiri. Layak nggak sih saya disebut sebagai orang Kristen? Jangan-jangan hanya pura-pura, hanya main-main. Nah, apa yang dituliskan Paulus terlepas dari segala macam doktrin sebenarnya hanya satu, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana hidup kita seperti Tuhan, seperti Yesus. Kita bersyukur di gereja ini kita diajarkan nggak muluk-muluk ya. Bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana hidup saudara dan saya dibaca. Mari kita mulai dengan keluarga kita, dibaca anak kita. Saya ini diem di gini galaknya minta ampun. Aduh, karena mungkin turunan dari kakek saya dulu, namanya Pak Marto apa sih gitu. Marto Wiarjo. Saya masih kecil dulu udah meninggal. Saya SMP. Enggak sih, saya udah lulus. Tapi jarang ketemu karena di Jogja. Jadi dulu cucu-cucunya manggilnya PMP gitu. Pak Marto pamuk-pamuk katanya. Gualaknya saya pernah main di kali gitu, marah-marah. Agak turun. Saya sama anak juga begitu. Ya dari sini saya menyadari begitu amat hidup kita. Bagaimana kita bersikap kecil kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak. Bukan dengan pura-pura. Tapi benar-benar dari perubahan hidup kita. Itulah yang dimau Tuhan Yesus.
Mari, poin yang saya ajarkan, yang saya terima sore hari ini adalah mari kita meneladani Tuhan Yesus. Seperti apa yang diajarkan Paulus, bahwa ada harta abadi yang ditaruh dalam bejana yang rentan ini, dalam hidup kita yang rentan ini, dalam bejana yang mungkin tidak dilihat orang. Siapa kita? Siapa kita di Bandar Lampung? Secara gereja juga nggak dilihat orang. Secara ketokohan kita juga mungkin belum dilihat orang. Apalagi saya ya, suka minder juga kalau ketemu pendeta yang lain tukang ojek. Kalau ditanya, om ini apa? PDM, pendeta Maxim ya bilang. Sama teman kuliah gitu. Kerjanya apa? PDM, pendeta Maxim saya bilang. Kadang-kadang minder, tapi mari kita tampilkan ada bejana yang gerabah yang nggak dilihat ini, ada harta abadi. Jadi dari situ saya mulai, nggak perlu minder, tetap melayani Tuhan. Tuhan melihat itu. Mari Bapak Ibu, benar-benar hidup kita menjadi harta yang abadi, harta rohani. Bagaimana ada Yesus dalam diri kita. Itu yang orang harus lihat. Nah, penginjilan yang efektif adalah bukan lagi pakai 4 hukum rohani seperti saya waktu kecil diajari, tapi bagaimana orang melihat Yesus dalam hidup kita. Ada perubahan dalam hidup kita. Kiranya